Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran keempat, Melihat Wajah Tukang Emas. Rabu 20 Juli, Yang Bijaksana. Kemarin kita melihat pentingnya karakter bagi mereka yang menunggu kedatangan kedua. Hari ini kita akan melihat secara lebih spesifik pentingnya karakter bagi mereka yang hidup pada kedatangan Yesus kedua kali. Bacalah Daniel 12 ayat 1-10. Apakah konteksnya? Kapan waktunya dalam sejarah bumi yang dimaksudkan di sini? Yang terpenting, apakah yang bisa kita ketahui dari ayat-ayat ini tentang karakter umat Allah selama ini? Karakteristik apakah yang diberikan kepada mereka yang berbeda dengan orang jahat? Daniel diberitahu bahwa tepat sebelum Yesus datang akan ada masa kesusahan yang tidak ada bandingannya di waktu lain dalam sejarah. Dalam Daniel 12 ayat 3 dan 10, kita diberikan gambaran tentang orang benar dan orang jahat selama ini. Perhatikan bagaimana orang fasik akan berlaku fasik, berbeda dengan orang benar yang dalam ayat 3 bersinar terang. Mungkin karena mereka telah disucikan, dibuat tanpa noda dan dimurnikan selama waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Sebaliknya juga, orang fasik tidak mengerti, tetapi orang benar adalah bijaksana dan mengerti. Mengerti apa? Matematika, sains, higher criticism? Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mungkin dalam konteks ini, bijaksana adalah bijaksana karena mereka memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa terakhir ini. Waktu kesesakan saat itu diungkapkan. Mereka tidak terkejut dari pembelajaran mereka tentang firman. Mereka tahu bahwa itu akan datang. Dan yang paling penting, mereka cukup tahu untuk membiarkan masa sulit ini memurnikan dan membersihkan mereka. Orang jahat di sisi lain hanya dibuat lebih keras kepala dalam pemberontakan mereka, dan dengan demikian melanjutkan kejahatan mereka. Poin pentingnya, di sini kita diberikan gambaran tentang orang-orang yang telah melalui proses pemurnian dan pembersihan. Meskipun kita telah melihat ayat-ayat ini dalam konteks akhir zaman, prinsip-prinsip apakah yang kita lihat di sini yang dapat membantu kita sekarang untuk memahami lebih baik tentang apa proses pemurnian dan pembersihan itu? Bahkan untuk kita hari ini, pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika berbicara tentang Daniel, itu erat hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritas. Di tengah-tengah situasi sulit di dalam kehidupan Daniel, ia tetap beriman dan terus setia kepada Tuhan. Daniel muncul sebagai orang yang bercahaya, seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Itulah sebabnya kitab Daniel ditutup dengan begitu indahnya, di mana pada saat yang tepat orang-orang benar akan beroleh kemenangan. Dan mereka akan disebut yang bijaksana. Dan proses pencapaian ini tidaklah mudah, harus melewati ujian demi ujian yang begitu berat di dalam kehidupan. Sama halnya dengan Daniel ketika ia harus menghadapi tantangan demi tantangan di dalam kehidupan, ketika ia berada di dalam 3 kerajaan yang berbeda yang Tuhan izinkan Daniel terlibat di dalam kepemimpinan. Tetapi Daniel tetap mempertahankan akan integritasnya, karakternya tetap ia jaga, dan ia bercahaya di antara orang-orang sesamannya. Bagaimana dengan kita? Allah menginginkan supaya saudara dan saya dapat memperoleh kemenangan di dalam kehidupan, dan pada akhirnya realisasi keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Tapi kita harus bertahan di dalam setiap tantangan kehidupan, ujian-ujian iman yang akan datang dan sementara datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Daniel telah melewati ujian demi ujian sehingga pada akhirnya Daniel dapat berkata bahwa orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Orang bijaksana di sini adalah orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Dan juga di dalam konteks pasal 12 di dalam buku Daniel ini, orang bijaksana adalah mereka yang memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa terakhir yang akan terjadi di dunia ini, waktu kesesakan ketika itu diungkapkan.
Jadi kalau kita saat ini mengeluh di dalam setiap kehidupan kita oleh karena penderitaan datang silih berganti, jangan lupa, akhir dari sejarah dunia ini, kita juga akan mengalami kesesakan yang besar. Tetapi ini merupakan ujian iman. Apakah kita akan bertahan atau tidak? Karena tidak lama lagi kemenangan itu akan diberikan kepada kita. Jadi orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya di dalam pikiran tapi juga di dalam perbuatannya. Ketika waktu kesesakan datang, mereka tidak akan terkejut. Mengapa demikian? Oleh karena mereka mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi, karena itu sudah tercatat di dalam firman Tuhan. Mereka tekun mempelajari akan firman dan merenungkan akan firman tersebut, dan tidak lupa untuk berkomunikasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan Juru Selamat. Justru masa-masa sulit ini memurnikan dan membersihkan mereka sebagai yang bijaksana, ialah mereka yang takut akan Tuhan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Sudahkah kita memenuhi kriteria sebagai orang-orang bijaksana yang layak menuntun orang lain kepada kebenaran dan akan tahan ketika ujian itu datang? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami ada di dalam kriteria orang yang bijaksana, yang akan tahan di dalam ujian menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kami akan diselamatkan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.